Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners, kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, bencana hidrometeorologi kembali melanda Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Sabtu 25 Januari 2025. Tanah longsor di Dusun Padang, Desa Rantebala, Kecamatan Latimojong menelan 2 korban jiwa dan menyebabkan 3 kendaraan tertimbun material longsor. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Sauki dari Kabupaten Luwu. Selamat siang rekan. Ya, selamat siang rekan Ilu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, bencana tanah longsor yang terjadi di Luwu kali ini dapat disampaikan seperti apa kronologi dan situasi terkini di Kabupaten Luwu sendiri, rekan Sauki? Ya, betul sekali rekan Ilu, telah terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu, tepatnya di Desa Rantebala, Kecamatan Latimojong. Itu terjadi di Sabtu malam, tanggal 25, akibat curah hujan yang cukup tinggi, disinyalir itu yang menjadi penyebab tanah longsor di Desa Rantebala itu. Tanah longsor itu juga menimbun 3 kendaraan milik pengendara yang melintas dan 2 korban jiwa ditemukan akibat insiden tersebut. Sementara ada 4 korban yang dinyatakan selamat, namun mengalami luka-luka yang cukup serius. Begitu rekan Ilu. Baik, dan juga untuk korban jiwa saat ini apakah sudah seluruhnya sudah dimakamkan, dan ada sempat 1 korban jiwa yang hilang, mungkin dapat disampaikan kronologi ditemukannya korban jiwa yang hilang ini. Ya, sejak Sabtu malam, pertama kali warga, kemudian tidak lama tim SAR gabungan ikut melakukan evakuasi. Salah satu korban meninggal yang pertama kali ditemukan adalah Alex. Beliau adalah korban eh, tanah longsor yang merupakan warga Kecamatan Bajo. Kemudian karena insiden tersebut berlangsung malam hari dan cuaca cukup buruk, karena saat itu juga masih hujan deras, jadi evakuasi 1 korban yang dinyatakan hilang, yang atas namanya Pak Sandi, itu terkendala. Jadi hingga malam dini hari, warga dengan tim Basarnas, tim SAR gabungan melakukan evakuasi dengan alat seadanya. Namun 1 orang lagi, yang ini yang Pasandi, baru bisa dievakuasi keesokan harinya setelah mendapat bantuan dari eh, tim SAR gabungan lain yang datang menyusul di pagi hari. Begitu rekan Elo. Baik, untuk jalur yang dilalui ini sendiri termasuk jalur yang ada tanah longsor begitu rekan Sauki. Apakah memang jalur ini adalah jalur rawan bencana tanah longsor atau seperti apa? Mungkin informasi dari tim SAR dan juga tim yang turun langsung di lokasi tanah longsor sendiri. Ya, setelah dikonfirmasi, Sekretaris Desa Rantebala, Sukarnain, mengaku kalau memang di daerah tersebut, di titik longsor, sebelumnya pernah terjadi longsor kecil yang terjadi di hari yang sama. Namun karena material longsor itu masih menutup sedikit badan jalan, pengendara itu nekat menerobos, namun naas ketika melewati area tersebut, longsor susulan yang lebih besar itu kemudian datang dan menimbun 3 kendaraan, dan akibatnya 2 warga meninggal dunia dan 4-nya mengalami luka-luka. Memang sebelumnya di tahun lalu area ini di sekitar Desa Rantebala merupakan area yang cukup rawan longsor, karena di sana juga dilihat pergerakan tanah cukup labil, karena posisi kemiringan tanah itu sangat berbahaya untuk dilewati oleh pengendara. Begitu kan dulu. Informasi cuaca hingga hari ini di Kabupaten Luwu sendiri seperti apa? Apakah curah hujan juga masih cukup tinggi atau mungkin seperti apa kondisi di Kabupaten Luwu agar dapat menjadi himbauan juga bagi masyarakat di Luwu dan sekitarnya? Ya, sejak kejadian Sabtu hingga Minggu, curah hujan itu memang cukup tinggi dan biasanya terjadi di sore hari hingga malam hari. Namun hari ini loh, di hari Senin, tampak cuaca
cukup bagus dan belum ada tanda-tanda hujan yang akan mengguyur di Kabupaten Luwu dan sekitarnya. Begitu rekan Elu. Baik, untuk jalur yang ada tanah longsor kemudian juga yang menjadi lokasi tertimbunnya 3 kendaraan tersebut, apakah saat ini masih terputus begitu ataupun juga sudah dievakuasi dan sudah bisa dilalui kembali atau seperti apa rekan Sauki? Ya, sejak kemarin di hari Minggu, evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan satu lagi korban yang terjebak atas nama Yan Pasande. Setelah berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan dan dibantu warga, kemudian alat berat melakukan pembukaan area jalan yang sempat kemarin tertimbun longsor. Dan dari pantauan kami hingga hari ini jalur tersebut sudah bisa diakses, namun hanya bisa dilalui oleh roda 2 karena masih adanya material lumpur yang masih basah begitu. Jadi kendaraan roda 4 itu diimbau agar tidak lewat dulu karena bisa terganggu perjalanannya karena material longsor yang masih ada di badan jalan begitu rekan Ilo. Baik, selain mungkin tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu akibat curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini, apakah ada juga sebagian dari daerah di Kabupaten Luwu yang mengalami banjir begitu, seperti yang sudah kita lalui di beberapa musim hujan lalu di Kabupaten Luwu? Ya, tidak jauh dari lokasi insiden tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Timojong sebelumnya. Di hari pekan lalu kalau tidak salah itu juga terjadi bencana banjir yang menerjang 2 kecamatan, yang ini Kecamatan Walendrang dan Kecamatan Lamasi Timur. Di Kecamatan Lamasi Timur di situ cukup parah karena ada 3 desa yang terkena dampak, termasuk Desa Pompengan Tengah dan Pompengan Pantai. Dari pantauan kami di lapangan ada sekitar 50 rumah per desa yang terendam atau terdampak akibat banjir. Kemudian ada ratusan hektar persawahan dan puluhan hektar perkebunan yang juga ikut terendam banjir itu rekan Ilo. Ada himbauan mungkin dari pihak pemerintah ataupun juga BPBD terkait adanya curah hujan ataupun cuaca buruk yang terjadi di Kabupaten Luwu agar masyarakat lebih waspada begitu mengingat Kabupaten Luwu khususnya Kecamatan Latimojong rawan banjir dan tanah longsor yang sudah beberapa kali kita temui begitu rekan Sauki? Ya, benar sekali ada himbauan saat ditemui Kepala Ops Basarnas Makassar Andi Sultan kemarin juga mengimbau bahwa kepada warga yang ingin melintas di sekitar daerah tebing di daerah Kecamatan Timojong itu diharapkan berhati-hati apalagi kondisi cuaca yang cukup buruk. Kemudian juga kepada warga yang berada atau tinggal di jalur bantaran sungai juga tetap waspada karena biasanya curah hujan itu tinggi di malam hari. Jadi jangan sampai air meluap dalam kondisi warga sedang tertidur. Begitu rekan Ilo. Rekan Sauki, untuk diketahui dapat diinformasikan secara detail begitu jalan yang ditimbun tanah longsor ini adalah akses jalan yang menghubungkan dari kecamatan apa menuju kecamatan apa atau seperti apa mungkin rekan Sauki? Ya, ini merupakan sebenarnya jalur dari Kecamatan Bajo Barat menuju Kecamatan Lantimojong. Jalur di Dusun Padang ini merupakan jalur penghubung antar desa. Rekan Ilo menuju kecamatan atau ibu kota kecamatan di Kecamatan Latimojong yang tertimbun longsor pada hari Sabtu kemarin. Terima kasih rekan Sauki atas informasinya dari Kabupaten Luwu. Kami menantikan update informasi terkait hal ini dan juga update informasi menarik lainnya yang terjadi di Kabupaten Luwu dan sekitarnya. Terima kasih, selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa bencana tanah longsor yang kembali melanda Kabupaten Luwu hingga menelan korban jiwa. Parpikir tujuh pos kurang kerja bukan anu yang bisa ini.
Mana ya dikatakan? Sama-sama tuh Jote. Ya, tak dua. Kalau kaca bisa keluar. Ya jalo tebasin na jom depan dong parikar ke bisa tipacu ke. Nanti ya tebasi atom parikar. Do jalo parikar na ruat liman na jom. Liman na jom. Ulun na jom. Oh, sebelah kapan? Baring-baring. Ya, baring-baring pahion. Ayo, baring pala di dalam. Paano lo tertimbun, patikin. Busa pun jolo, kacau, busa jolo, bini lo. Awas, pelan-pelan. Par pikir tujuh pos Kurang kerja nih, bukan. anu nyolong saya ini. Mana ya dikatakan? Sama-sama tuh Jote. Ya, tak dua. Kalau kaca bisa keluar. Ya jalo tebasin na jom depan dong parikar ke bisa tipacu ke. Nanti ya tebasi atom parikar. Do jalo parikar na ruat liman na jom. Ulun na jom. Oh, sebelah kapan? Baring-baring. Ya, baring-baring pahion. Ayo, baring pala di dalam. Paano lo tertimbun, patikin. Busa pun jolo, kacau, busa jolo, bini lo. Awas, pelan-pelan. Par pikir tujuh pos Kurang kerja nih, bukan. anu nyolong saya ini. Mana ya dikatakan? Sama-sama tuh Jote. Ya, tak dua. Kalau kaca bisa keluar. Ya jalo tebasin na jom depan dong parikar ke bisa tipacu ke. Nanti ya tebasi atom parikar. Do jalo parikar na ruat liman na jom. Ulun na jom. Oh, sebelah kapan? Baring-baring. Ya, baring-baring pahion. Ayo, baring pala di dalam. Paano lo tertimbun, patikin. Busa pun jolo, kacau, busa jolo, bini lo. Awas, pelan-pelan. Par pikir tujuh pos Kurang kerja nih, bukan. anu nyolong saya ini. Mana ya dikatakan? Sama-sama tuh Jote. Ya, tak dua. Kalau kaca bisa keluar. Ya jalo tebasin na jom depan dong parikar ke bisa tipacu ke. Nanti ya tebasi atom parikar. Do jalo parikar na ruat liman na jom. Ulun na jom. Oh, sebelah kapan? Baring-baring. Ya, baring-baring pahion. Ayo, baring pala di dalam. Paano lo tertimbun, patikin. Busa pun jolo, kacau, busa jolo, bini lo. Awas, pelan-pelan. Par pikir tujuh pos Kurang kerja nih, bukan. anu nyolong saya ini. Recording stopped.
Ih, mana ya dikatakan. Ya, tak dua. Kalau kaca bisa pakai kayu. Ya jalan tebasin na jom depan jom parikar ke bisa tipacu ke. Nanti ya tebasi atom parikar. Do jalan parikar na ruat liman na jom. Ulun na jom. Oh, sebelah kapat. Baring-baring. Pasan-pasan natin. Ya, baring-baring pa yun. Ayo, baring ka na di dalam. Papaano lo tertimbun, patikin. Musabong jolo, kacau, musabong jolo, binilo. Dan mama, Awas, pelan-pelan. Para pergi tujuh pos tujuh. kurang kerja ini. Bukan. Anu nyolong saya ini. Ih, mana ya dikatakan. Ya, tak dua. Kalau kaca bisa pakai kayu. Ya jalan tebasin na jom depan jom parikar ke bisa tipacu ke. Nanti ya tebasi atom parikar. Do jalan parikar na ruat liman na jom. Ulun na jom. Oh, sebelah kapat. Baring-baring. Pasan-pasan natin. Ya, baring-baring pa yun. Ayo, baring ka na di dalam. Papaano lo tertimbun, patikin. Musabong jolo, kacau, musabong jolo, binilo. Dan mama, Awas, pelan-pelan. Para pergi tujuh pos tujuh. kurang kerja ini. Bukan. Anu nyolong saya ini. Ih, mana ya dikatakan. Ya, tak dua. Kalau kaca bisa pakai kayu. Ya jalan tebasin na jom depan jom parikar ke bisa tipacu ke. Nanti ya tebasi atom parikar. Do jalan parikar na ruat liman na jom. Ulun na jom. Oh, sebelah kapat. Baring-baring. Pasan-pasan natin. Ya, baring pa yun. Ayo, baring. Bencana hidrometeorologi kembali melanda Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Sabtu 25 Januari 2025. Tanah longsor di Dusun Padang, Desa Rantebala, Kecamatan Latimojong menelan 2 korban jiwa dan menyebabkan 3 kendaraan tertimbun material longsor. Tim SAR gabungan bersama warga hingga Minggu malam 26 Januari 2025 terus berupaya mengevakuasi korban yang masih terjebak. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan, menjelaskan bahwa total korban akibat longsor tersebut mencapai 6 orang. Longsor di Rantebala mengakibatkan 3 kendaraan tertimbun, ada 6 korban, 4 diantaranya selamat, 1 meninggal dunia dan 1 dalam pencarian pada malam itu. Menurutnya, tim Basarnas dari Kota Palopo dikerahkan ke lokasi sejak dini hari pukul 5:30 WITA untuk membantu proses evakuasi. Hujan lebat di sekitar lokasi diduga menjadi pemicu utama terjadinya longsor. Curah hujan tinggi mengakibatkan pergerakan tanah. Setelah menerima laporan dari masyarakat, kami langsung memberangkatkan tim dari malam hari, ungkapnya. Identitas korban kemudian terungkap. Sekretaris Desa Rantebala, Sulkarnain, mengungkapkan identitas korban meninggal dunia. Mereka adalah Alex Suparto dan juga Yan Pasande. Korban meninggal dunia akibat longsor tadi malam sudah dievakuasi ke Puskesmas Pembatu, Desa Rantebala. Selain itu, 4 orang berhasil selamat dari kejadian naas tersebut, yakni Sumarlin, David Anwar, dan juga Iwan Rante. Zulkarnain menambahkan hingga kini tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi 1 korban hingga malam hari tadi yang terjebak di dalam mobil. Namun medan yang sulit dan adanya longsor susulan menjadi kendala utama.
Longsor susulan membuat evakuasi malam hari tidak bisa dilakukan dan kami tetap waspada apalagi cuaca di lokasi masih buruk, ujarnya. Sebelum longsor besar terjadi, warga melaporkan ada longsor kecil di lokasi yang sama. Meski demikian, beberapa kendaraan tetap memaksa melintas hingga akhirnya tertimpa material longsor yang lebih besar. Sebelum kejadian, cuaca sudah buruk sejak sore. Saya sendiri meninggalkan desa usai musrenbang dan saat itu mendung sudah terlihat, kata Zulkarnain. Pihak berwenang menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan di wilayah tersebut masih cukup tinggi. Telah terjadi tanah longsor bencana alam di Kabupaten Luwu, tepatnya di Desa Rantebala dalam poros Latimojong, Kecamatan Latimojong, yang dimana mengakibatkan 3 unit kendaraan dan korban jiwa ada 6, 4 selamat, 1 meninggal dunia dan 1 dalam pencarian. Diperkirakan diakibatkan oleh hujan lebat di Kecamatan Latimojo yang mengakibatkan pergerakan tanah dan terjadinya longsor di jalan poros tersebut. Setelah kami terima informasi, kami memberangkatkan unit siaga Palopo ke LKK. Namun tadi malam melihat dari kondisi cuaca dan ditakutkan ada longsor susulan yang yang membahayakan tim. Maka dari itu teman-teman tim SAR gabungan bersepakat untuk berposko di Desa Bajo, tidak jauh dari lokasi LKK. Dan pada pukul 05.30 dini hari tadi, tim SAR gabungan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk melakukan pencarian di LKK. Korban yang selamat atas nama Sumarlin. Yang kedua ada David Anwar, ketiga ada Anwar, dan yang keempat ada Papa Risno. Korban yang meninggal atas nama Alex yang ditemukan tadi malam dalam kondisi MD, dan korban yang dalam pencarian ini adalah Pak Kanter. Seluruh unsur saat ini sudah berada di LKK dan semoga korban bisa ditemukan segera. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.